Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya akan menemukan pembuatan database dengan PHP MyAdmin. Misalnya di sini kita akan membuat sebuah database layanan masyarakat yang nanti bisa diterapkan di desa yang berisi beberapa entitas, berisi satu tabel dulu yang sederhana. Dalam satu tabel itu terdiri dari beberapa entitas. Nanti kita akan membuat tabel bernama masyarakat. Di tabel masyarakat ini ada entitas nama, RT, RW, nomor WA, tanggal, dan keperluannya. Jadi dengan tabel ini nanti bisa menginputkan isian yang tujuannya untuk masyarakat yang ingin ada keperluan ke desa bisa mengisi tabel ini terlebih dahulu agar pelayanannya lebih cepat. Pertama kita buka dulu SAM. Jika kalian belum punya SAM, bisa download. Nanti kita lampirkan di deskripsi. Kalau sudah terbuka, ini saya menggunakan SAM V33 versi 3. Ada yang versi terbaru ya. Yang jelas kalau versi 33 ke atas itu sudah menggunakan PHP 7 ya. Kita start bagian Apache sama SQL. Kalau muncul seperti ini, kita oke aja. Allow access ya. Kemudian di sini juga allow access. Ini kita pilih private aja untuk keamanan. Oke, sudah. Kalau sudah di on kan tadi dua ini Apache sama SQL, kemudian kita internetnya mati aja, jadi kita hanya main di lokal. Di disable aja internetnya. Kemudian kita panggil halamannya. Localhost /php myadmin. Nah, ini adalah halaman PHP myadmin, di mana di halaman ini kita bisa membuat database, membuat tabel yang nanti bisa kita gunakan langsung dengan ekstensi MySQL. Jadi untuk membuat database MySQL kita bisa menggunakan CMD, kita juga bisa menggunakan halaman seperti ini. Ini GUI, jadi tinggal klik tombol aja. Kalau lebih mudah menggunakan ini ya. Cuman untuk penggunaan di pemrograman website, kalian harus paham sintak di MySQL gitu. Jadi untuk pembuatannya bisa menggunakan GUI agar lebih cepat. Tapi untuk penerapan di websitenya harus paham tentang sintak-sintak di SQL secara command line. Jadi makanya saya sarankan sebelum belajar PHP MyAdmin, kalian belajar dulu command line dengan SQL, bisa menggunakan command prompt. Oke, seperti yang sudah kita rencanakan, kita akan membuat database layanan masyarakat. Nanti di layanan masyarakat ada tabel masyarakat. Kita buat baru di sini, klik baru. Kemudian kita kasih namanya tabel layanan _masyarakat. Untuk nama database di sini harus satu kata, tidak boleh menggunakan spasi atau karakter-karakter yang lain. Jadi yang boleh hanya di sini underscore boleh. Jadi sarannya memang satu kata ya, tapi karena panjang bisa menggunakan underscore. Layanan _masyarakat ini dihitung satu kata. Kemudian buat database sudah terbuat. Di sini sudah ada database bernama layanan masyarakat ya. Untuk namanya kecil semua ya, layanan _masyarakat. Kemudian di dalam database layanan masyarakat kita membuat tabel namanya tabel masyarakat.
Di tabel masyarakat nanti ada berapa kolom di sini? Di sini rencananya kita akan membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kolom. Ada 6 kolom atau 6 entitas ya. Maka di sini kita tuliskan 6. Kemudian kirim. Kalau kalian menggunakan versi ini di bahasa Inggris, di sini biasanya go. Nah, di sini ada 6 sudah terbentuk 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 field. Ada 6 kolom ya. Kolom yang pertama kita kasih nama. Kecil aja semuanya. Nama ini tipe datanya kita pilih varchar. Kenapa varchar? Agar lebih fleksibel. Ada nama yang menggunakan karakter, misalnya petik ya, biasanya ada nama, misalnya nama pakai bahasa Arab ada petiknya, maka kita menggunakan varchar agar inputannya bisa baik huruf, angka maupun karakter, lebih fleksibel. Panjangnya itu panjang karakternya ya. Panjang karakternya misalnya maksimal 20 atau 30 ya. Disesuaikan aja ya. 40. Udah, itu aja. Kemudian RT ini biasanya diisi angka ya. RT ini bisa varchar, bisa integer. Bedanya kalau integer itu angka yang nanti bisa dikalkulasi, bisa dihitung. Tapi kalau hanya isian aja, kita bisa pakai varchar aja. Atau number juga bisa. Number ya. Integer ini apa? Integer. RW juga integer. Nomor WA. Ini varchar aja ya. Varchar aja. Nomor WA itu angka ya, angka WA integer. Kemudian tanggal, nah ini tanggal kita menggunakan date di sini, date. Kemudian keperluan. Untuk keperluan, karena kita akan menggunakan pilihan sesuai dengan layanan yang ada di desa, kita bisa memakai enum di sini. Enum. Kalau versi 3 ke atas sudah ada pilihan di sini. Kalau tidak ada bisa diketik di sini ya. Petik keperluannya apa. Misalnya mengurus kakak. Petik, koma, petik. Kemudian lagi surat kematian. Kok petik tutup, koma, petik buka lagi, petik 1 ya. Kemudian surat domisili. Nah, ini silakan kita bisa menggali keperluan-keperluan apa aja di desa. Keperluan apa aja yang dari masyarakat ke desa itu ya, yang dilayani desa itu ya. Nah, di sini kalau pakai edit set enum bisa tinggal masukkan di sini mengurus kakak, surat kematian, surat domisili, apalagi kira-kira surat pindahan ya. Biasanya nikah ya kan.
dan lain sebagainya. Bisa diwawancara dulu di desanya. Oke, sudah. Nanti kalau misalnya ada kata kunci dalam tabel ini, tabel masyarakat, kita bisa pilih salah satu sebagai primary key, sebagai kuncinya. Tapi karena di sini hanya membuat satu tabel, ya kita tidak membuat dulu. Nanti kalau sudah membuat beberapa tabel, perlu ada satu sebagai key-nya. Nanti kalau sudah masuk ke relasi tabel ya. Untuk latihan ini kita cukup membuat satu tabel. Sudah, yang paling penting adalah nama tabelnya, nama ini ya, nama kolomnya, nama kolom, kemudian jenis datanya. Kalau sudah, kemudian simpan. Nah, sudah tersimpan ya. Di database layanan masyarakat terdapat tabel masyarakat. Di tabel masyarakat terdapat beberapa kolom ya, yaitu nama, RT, RW, nomor WA, tanggal, dan keperluan. Ini nanti sudah bisa kita gunakan untuk diimplementasikan dalam pemrograman web untuk aplikasi layanan masyarakat yang sederhana dengan satu tabel ya. Tabel SQL ini bisa diekspor untuk dipindah ke yang lain dengan ini ya, ada tombol ekspor. Yang sini layanan masyarakat diekspor. Ini langsung aja kirim. Nah, di sini sudah ada downloadan layanan masyarakat. Kita bukanya pakai tampilkan dalam folder atau show in folder kalau dalam bahasa Inggris. Nah, di sini. Ini sudah ada database layanan masyarakat. Database ini bisa digunakan di komputer lain dengan cara impor, atau bisa digunakan untuk online, misalnya membuat aplikasi online, nanti diimpor ke aplikasi tersebut. Jadi ini tadi aktivitasnya ekspor menjadi file. Kemudian nanti kalau dipakai lagi, pilihnya impor, kemudian pilih file yang tadi dimasukkan filenya, ini dimasukkan. Nanti otomatis database-nya akan masuk ke tempat yang kita tuju. Oke, gitu dulu untuk simpelnya dari cara membuat database menggunakan PHP-MyAdmin. Untuk di sesi selanjutnya kita akan menerapkannya pada pemrograman web. Terima kasih.